Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Nasya Najibah Maimunah, mahasiswi program studi manajemen dakwah dengan akhiran NIM 009 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar dan konsep dasar sosiologi dengan tema pengantar dan konsep dasar sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kita membahas lebih dalam, yang perlu kita ketahui bahwa sosiologi merupakan salah satu ilmu sosial yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena membahas tentang manusia dan interaksinya di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep dasar sosiologi sebagai landasan dalam mempelajari fenomena sosial. Sini yang pertama yang akan saya bahas yakni tentang pengertian sosiologi. Secara etimologis, kata sosiologi di sini berasal dari kata socius yang berarti kawan atau masyarakat dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam masyarakat. Nah, menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Sedangkan menurut Sorjono Soekanto, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua yang akan saya bahas yakni tentang objek kajian sosiologi. Nah, objek kajian sosiologi di sini itu dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu yang pertama ada objek material. Objek material yaitu kehidupan sosial manusia seperti interaksi sosial, kelompok sosial, dan lembaga sosial. Kemudian yang kedua ada objek formal. Objek formal yaitu cara pandang sosiologi dalam memahami hubungan dan pola interaksi antar individu dalam masyarakat. Nah, dengan kata lain, sosiologi itu tidak hanya melihat manusia sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial. Kemudian terakhir yang akan saya bahas yakni tentang konsep dasar sosiologi. Beberapa konsep dasar sosiologi di sini antara lain yang pertama ada interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik gitu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Tanpa interaksi sosial, kehidupan masyarakat tidak akan terbentuk. Nah, kemudian yang kedua ada kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan seperti keluarga, teman sebaya, dan organisasi. Kemudian yang ketiga ada nilai dan norma sosial. Nilai sosial adalah pandangan tentang baik dan buruknya dalam masyarakat. Sedangkan norma sosial itu aturan yang mengatur perilaku agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Nah, kemudian yang terakhir itu ada peran dan status sosial. Nah, status sosial menunjukkan posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peran sosial itu perilaku yang diharapkan sesuai dengan status tersebut. Nah, sebelum ditutup video ini dapat disimpulkan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia secara menyeluruh. Dengan memahami pengantar dan konsep dasar sosiologi, kita itu bisa lebih peka gitu terhadap berbagai fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita serta mampu bersikap lebih bijak dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga ada contoh kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sekarang itu kan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan ya di lingkungan pemukiman, meskipun sudah tersedia tempat sampah dan adanya imbauan gitu dari pengurus lingkungan. Nah, hal ini tuh bisa menunjukkan bahwa nilai dan norma tentang kebersihan belum sepenuhnya dipatuhi, serta rendahnya kesadaran sosial dalam berinteraksi dan menjaga lingkungan bersama. Nah, perilaku tersebut itu juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan kita dalam kelompok sosial, sehingga dianggap wajar dan terus diulang. Padahal kan dampaknya itu merugikan masyarakat secara keseluruhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.